silakan masuk. Assalamualaikum. Pak Mamoto, apa kabar? Hormat dulu. Bahkan ketika dia di penjara, dialah yang menggerakkan perlawanan sehingga terjadi kerusuhan di Tanjung Gusta Medan. Kirimin karangan bunga duka cita atas nama saya gimana? Itu penggalangan dana, pencarian dana untuk terorisme. Tapi itu kemudian terungkap ya itu sabu diselundupkan, dijual di Medan, uangnya untuk beli senjata. Terus si Fadli Sadama. Sadama ini gimana sekarang nasibnya? Sudah keluar. Hah? Sudah selesai menjalani hukuman. Dihukum berapa lama? Waktu itu berapa tahun dia, berapa tahun. Sudah di luar. Artinya sudah bebas sekarang? Sudah. Terus? Jadi mahasiswa kami yang melakukan penelitian tentang narkoterorisme di Indonesia ya interview dia. Oh, oke. Gimana caranya? Wah, ini layak itu dijadikan informan, Pak. Iya kan? Iya kan? Lalu yang Bapak sebutkan tadi ada Zulkarnain. Zulkarnain itu itu gimana, Pak? Ya, jadi saya mengapresiasi pada Densus. 18 tahun loh buron. Wih, bukan waktu pendek. Lah ya, ketangkepnya gimana waktu pertanyaannya itu? Kan gini selalu. Hebat sekali 18 tahun nggak ketangkep. Iya, karena orangnya low profile. Dia pimpinan tertinggi tapi nggak sok-sokan kayak pakai ajudan segala macam. Apa jabatannya apa di Zulkarnain, Pak? Panglima Askari. Nah, saya selalu ditanya oleh teman-teman, Pak Benny kenapa ya dia kok sulit ditangkap? Jawaban saya, karena dia tadi low profile, sehingga orang nggak ngelihat dia orang penting. Yang kedua, dia disiplin atas instruksi yang dia berikan ke anak buah itu dia jalanin. Contoh, jangan gunakan handphone. Dia nggak pernah pakai. Wow. Jangan kembali ke keluarga. Dia nggak pernah ketemu keluarga. Jangan komunikasi dengan jaringan. Dia nggak komunikasi dengan jaringan. Jadi ketika coba dilacak, nggak pernah ketemu. Buntu semua, Pak ya? Iya. Nanti kecium, dia ada di sana. Dicek lagi udah nggak ada. Bayangkan ketika ketangkap di Lampung, jualan bebek, percaya nggak? Ayo. Jual bebek di Jualan pasar itu, bebek. Pak? Di pasar jual bebek itu? Hidupnya itu begitu ya? Dan lebih lucu lagi dia ketemu ya aparat keamanan di situ, aparatnya nggak tahu siapa dia. Aduh, kan dianggap kayak pedagang biasa aja ya? Itulah kehebatan dia. Jadi mencoba melihat perjalanan dia pindah terus. Sehingga bagian surveillance untuk melacak dia agak sulit. Jejak digital tidak ada. Dia tidak selalu pamer bahwa dia poster tinggi dan sebagainya. Maka saya salut sama teman-teman Densus karena apa? Kok bisa dapat ya? Akhirnya kena. Begitu saya dikasih informasi, Pak kayaknya sebentar lagi kita mau nangkep orang penting. Ternyata, wah saya bilang, saya salut. Nah sekaligus Upik Lawanga. Upik Lawanga itu penerusnya. Upik Lawanga alias siapa? Ada alias yang ada itu ya? Iya. Oh kalau bicara aliasnya panjang. Karena itu memang salah satu cara mereka. Di sini aliasnya ini, di sini aliasnya ini, di sini aliasnya ini. Nanti ketemu orang lain pakai alias lain lagi. Sehingga ketika itu ketangkep, kamu ketemu siapa? Si ini, padahal namanya ini. Waduh, itu memang cara mereka. Zulkarnain itu nama lengkapnya apa, Pak? Zulkarnain. Alias Daud, alias, aduh jadi lupa, kebanyakan. Pokoknya terkenal sebagai pemimpin kelompok Zulkarnain itu. Panglima Askari. Panglima Askari ya? Iya. Zulkarnain. Iya. Dan ketika mengambil keputusan di level atas dia ikut. Umur berapa, Pak?
waktu itu, Pak? Sekarang ini 50 sekian ya. Oh, masih jauh lebih muda dari kita ya. Oh iya. Loh, ini si Zulkarnain sekarang nasibnya bagaimana, Pak? Sekarang sedang diproses, masih dalam proses. Memang tentunya penyidik perlu melakukan kajian ya. Karena apa? Peristiwa yang melibatkan dia secara langsung, ini kejadiannya kan dari 2000, 2001, 2002, 2003. Jadi itu dia berperan aktif, habis itu kan terus ngilang. Nah makanya saya sampaikan ke teman-teman penyidik bahwa untuk mencari link setiap peristiwa dengan dia ini perlu pendalaman pemeriksaan. Karena dengan menghilangnya nama Zulkarnain, penyidik kan kadang jadi nggak nanya. Peran dia apa gitu. Ini pengalaman saya menangani kasus ya. Ketika tokoh-tokoh ini sudah hilang lama, akhirnya kita lupa nanya. Peran dia gimana? Dia ada di mana? Nah, yang kedua saya melihat karena dia sangat disegani dan dihormati, jarang para anggota jaringan itu ngomong tentang dia. Melindungi. Karena memang di pedoman umum perjuangan Al-Jamaah Islamiyah atau buku PUBG itu, di situ diatur bagaimana hubungan atasan bawahan, sesama dan sebagainya. Salah satu diatur di situ adalah saling melindungi. Harus melindungi atasan, melindungi teman, melindungi bawahan. Hingga itu rule of thumb-nya ya. Nah, jadi kadang ya kalau nggak ditanya, diem. Wow. Kalau perlu bohong gitu. Zulkarnain. Sekarang dia ditahan di mana, Pak? Ada di Densus. Di Jakarta ya? Ya. Oke. Nah, ketangkepnya di mana waktu itu? Atau awal mulanya kayak apa akhirnya kena? Diawali Setelah 18 tahun buron. Iya, diawali penangkapan Upik Lawanga dulu, baru kemudian ke Zulkarnain. Karena rupanya yang nyari tempat untuk Upik ini Zulkarnain. Oke. Nah, ada satu penangkapan lagi. Saya juga memberi apresiasi yang tinggi. Itu penangkapan namanya Parawijayanto. Itu pimpinan tertinggi JI. Wah. Yang menjadi buron, hitung-hitung dia 16 tahun. Nah, itu orang hebat. Dulu dia HRD di perusahaan besar, Swasta. Kertas Sekuritas di Jawa Tengah. Wah. Perusahaan yang dikenal tahu. tidak punya kredit di bank. Iya. Mencetak uang dari luar. Nah, dia HRD. Security printing toh? Ya. Nyetak uang. HRD-nya dia. Wow. Dan dia berteman dekat dengan anaknya yang punya. Dia lulusan perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, di Semarang. Teknik. Dia pernah kerja di 5 perusahaan. Bayangkan, dia dengan background bisnis mengelola organisasi akan berbeda dengan pimpinan organisasi yang backgroundnya hanya sekolah keagamaan. Pasti beda. Ya. Ini lebih profesional. Itulah yang terjadi. Oke. Penggalangan dana, mencari dana dengan cara apa? Bisnis legal, pertambangan, perkebunan. Dan dia pernah ke Filipina Selatan khusus belajar cara bikin senjata. Dan dia pulang membawa mesinnya. Ini yang belum ketemu. Waktu itu ya. Iya. Waktu itu buron belum ketemu. Nah ternyata ketika nangkep dia terbongkar bengkel senjatanya. Wijayanto namanya. Parawijayanto. Iya. Itu hebat. Saya katakan hebat karena mengelola organisasinya profesional. Wih. Bagaimana merekrut, bagaimana jajaran pengurusnya dikasih honor, kasih gaji, gimana coba. Nah
Dibanding yang lalu-lalu kan mengandalkan hasil FAI, perampokan. Tradisional ya? Ya, bagaimana dukungan dari Al-Qaeda dan sebagainya. Ini enggak. Bahkan berhasil memberangkatkan anggotanya ke Syria dengan biaya sendiri. Ini Para Wijayanto sebagai apa ini Pak posisinya? Amir. Amir juga? Pucuk pimpinan. Waduh. Jadi setelah Amir sebelumnya ketangkap. Ini JI Mas ya? Oke. Setelah pimpinan sebelumnya ketangkap, kemudian dia ambil alih. Ya ini 16 tahun nggak tersentuh. Dia ganti siapa ini Wijayanto ini? Kan pertama Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basir, kemudian ada Abu Rusdan, kemudian ada beberapa nama, Abu Rusdan, kemudian ada satu lagi kalau nggak salah, terus dia. Nah setelah dia pegang, saya melihat bagaimana organisasi itu dikelola sangat profesional. Dan ini anggotanya udah ribuan di Indonesia. Dan ini menjadi atensi karena mereka sedang membangun untuk pada suatu titik nanti baru menggunakan kekuatan itu. Nah ini dengan Densus berhasil mematahkan di sini, menangkap kemudian membongkar, maka ancaman serius bom waktu yang akan meledak kapan nggak tahu ini bisa diatasi. Ini juga berkat revisi undang-undang teror, di mana pencegahan bisa. Perpu ya Pak ya? Iya, enggak. Kan revisinya itu mengedepankan pencegahan. Pak, tadi belum dijelaskan Zulkarnain yang buron 18 tahun itu kenanya lewat si siapa namanya? Penangkapan Upi Lawangan dulu. Upi Lawangan, ya. Terus bagaimana? Dari situ baru kan ditanya Upinya. Yang nyariin tempat ini siapa, nyebut nama Zulkarnain itu. Langsung diambil. Ketahuan Zulkarnain ada di mana waktu itu? Kan nggak jelas dia kemana-mana sampai jual bebek gitu. Betul, tetapi dengan penjelasan dari Upi Lawanga yang notabene dibantu oleh Zulkarnain, akhirnya bisa diungkap keberadaan Zulkarnain. Nah ini semua tidak lagi menggunakan teknologi karena mereka nggak pakai, mereka nggak mau pakai. Gimana ya? Surveillance. Okay. Nah surveillance ini jadi pekerjaan berat. Memang saya salut teman-teman Densus itu tim surveillance itu nggak kenal waktu siang malam, nggak boleh putus, sehingga kalau kita dengar bagaimana pengorbanan mereka ya, istrinya melahirkan nggak bisa nungguin, orang tua yang meninggal nggak bisa pulang, karena terus nggak boleh putus. Begitu putus ganti orang, ceritanya lain. Beda lagi ya, Karena surveillance itu kita harus mengenal karakteristik dari target, kebiasaannya gimana, bahasa sandinya gimana, itu harus dikuasai betul. Nah kembali ke tadi Pak, yang kerja di security printing jadi HRD-nya itu di Para Wijayanto, itu kenanya bagaimana itu dapatnya? Itu sama, prosesnya panjang. Ya. Prosesnya panjang, kemudian karena dia juga pintar bagaimana untuk menyembunyikan aktivitasnya, cover-cover yang dia lakukan, kemudian dari teman-teman Densus ini terus mencoba mengkait-kaitkan gerakan satu dengan yang lain, pergeseran satu dengan yang lain, akhirnya bisa mendeteksi itu. Ada yang menarik dari Para Wijayanto itu, dia menjelaskan bahwa dia belum sampai rencana untuk eksekusi serangan, tetapi dia berusaha untuk ikut bermain dalam berbagai macam momen. Jadi seperti contoh demo-demo waktu rame, itu anak buahnya ada di situ sambil mempelajari. Yang kedua, ketika ribut kasus Suyono. Kopassus ya? Bukan, Suyono yang tertembak.
yang sampai ke DPR segala Iya, macam. iya, yang dinamakan Muhammadiyah. Ya, Oke, apa cerita dia? Itu saya punya kerjaan, Pak. Oh ya? Saya memanfaatkan orang lain, memanfaatkan ormas, memanfaatkan ini untuk terus menekan Densus. Jadikan kuda Troya itu. Ya, Oke. itu dari dia. Kita semua kaget. Iya. Kok ternyata sampai di sana ya? Gimana cara memanfaatkan? Mendanai gitu maksudnya? Dia menggunakan saluran-saluran ini untuk menggerakkan, memprovokasi, sehingga akhirnya ya orang-orang ini jadi kuda Troya tadi. Di mana sekarang para Wijayanto? Ada, sudah divonis menjalani hukuman. Oh. Tetapi sekali lagi bahwa pihak Densus tidak berhenti di situ karena masih memburu jaringan yang ada di berbagai tempat se-Indonesia. Ya artinya kan kalau Anda tadi bilang bahwa para Wijayanto itu mendidik sekian banyak atau ribuan jaringannya. Artinya ini masih di sekitar kita ini masih banyak teroris-teroris Pak ya? Ya, dari jaringan mereka itu. Jadi seperti contoh ketika penangkapan di Lampung kemarin terungkap ternyata ada pelatihan yang videonya viral. Ternyata sudah ada pelatihan yang dilaksanakan untuk tugas-tugas menyerang VVIP, kemudian tugas-tugas kalau ada yang mau menyewa untuk kepentingan pengawalan, tentunya orang-orang yang pro mereka lah. Jadi sudah sampai ke sana. Oke. Nah, ini Pak Benny, kalau berita yang lagi hot tempo hari terkait Anda kan sebagai Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Inspektur Jenderal Purnawirawan Benny Mamoto membeberkan data ada 37 orang yang terlibat kasus terorisme. Mereka ini disebut punya kaitan dengan FPI. Betul nih Pak? Jadi begini. Gimana ini? Waktu itu kan rame ada statement dari pihak PPI yang mengatakan bahwa kami tidak bersenjata, kami tidak pernah ikut aksi kekerasan dan sebagainya. Sementara kami di pusat riset itu kan tidak hanya kita melakukan riset dalam hal deradikalisasi, baik di lapas, penanganan napiter dan keluarganya pasca menjalani hukuman segala macam. Juga kita membantu para mahasiswa yang pada riset segala macam. Nah, diantaranya kami mendata tentang latar belakang. Nah, setiap kita mau melakukan program deradikalisasi, kita harus mengidentifikasi dulu siapa dia. Kita perlu tahu latar belakangnya, kenapa dia sampai direkrut. Nah, ini biasanya banyak ketemu di sini. Ini sama dengan ketika kami menangani narkoba, ketika seseorang itu ketangkap, kita assessment untuk menentukan dia masuk kategori penyalahguna atau bagian dari jaringan. Nah, di asesmen nanti akan terungkap. Oh, ternyata dia hanya menurut dokter yang meriksa, oh dia pakai dari data jaringan dia nggak masuk. Oh, ini masuk, kesimpulannya kategori penyalahguna. Maka rekomendasinya di rehab. Tidak hanya itu. Dari interview yang dilakukan oleh psikolog, psikiater terungkap akar masalah. Oh, dia dulu terlibat narkoba, ternyata ada pendidikan yang salah di dalam keluarga, ada faktor broken home, ada juga karena lingkungan tempat tinggal, pergaulan dan sebagainya. Akar masalah penting untuk ketika dia direhab dan keluar dari panti rehab, ini jangan sampai terulang. Pendidikan keluarga dengan kekerasan harus hilang. Dia terpengaruh karena lingkungan tempat tinggal, jangan balik ke situ. Sama. Untuk teroris juga sama. Setelah diinterview ketahuan, oh dia dulu kecilnya tinggal di daerah konflik.
berarti ada trauma masa kecil. Oh, dia memang dibentuk oleh orang tuanya dengan homeschooling Surabaya. Anak-anaknya ikut. Oh, dia ternyata memang dulu sakit hati karena diperlakukan semena-mena oleh aparat ataupun didiskriminasi sehingga dia ada dendam, marah dan sebagainya. Nah, ini penting ketika kita mau menyentuh dia dengan program deradikalisasi. Disitulah kemudian ketahuan, oh dulu saya pernah ikut organisasi ini, kemudian ke sini. Di antaranya, oh pernah di FPI. Jadi ada yang pernah di FPI, kemudian pindah ke JAD, pindah ke MIT, ada yang tetap di FPI. Contoh, bom bunuh diri di Masjid Polresta Cirebon. Itu semua anggota FPI, aktif. Nah, jadi data itu juga berangkat dari putusan pengadilan. Ya. Jadi lengkap, si A dihukum sekian tahun. Dia dulu juga pernah jadi anggota FPI. Dia dihukum sekian tahun, oh dari FPI dia pindah ke JAD. Oh dia jadi anggota FPI menyembunyikan ordinat M-Top di Pekalongan. Itu ada beberapa orang. Jadi seperti itu. Jadi artinya datanya tuh ada punya database itu ya teman-teman itu ya? Iya, jadi ada ya, Pak, artinya begini. Kita tidak sembarangan ketika mengangkat itu karena ini juga kita konfirmasi ke Densus. Ya, jadi speak by data semuanya. Iya, Densus juga. Juga. Ini Anda sebutkan dari 37 ini ada macam-macam termasuk yang Anda sebutkan tadi itu Muhammad Syarif yang FPI Cirebon ditangkap 2011 ya. Iya. Pelaku bom Polresta Cirebon April 2011. Ya. Artinya dengan data itu satu untuk memberi pencerahan pada publik. Ini ada fakta lain. Dari yang disampaikan itu begini, tapi ini ada fakta lain yang berbicara seperti ini. Tapi kenapa baru disampaikan, Pak? Fakta itu, Pak? Ya karena konteksnya rame-rame belakangan ini. Iya. Nah, artinya kalau dari dulu disampaikan, mungkin cerita penanganannya jadi berbeda gitu, Pak. Nah, kalau itu mungkin ada penelitian khusus gitu. Diminta melakukan penelitian khusus tentang satu ormas. Kemudian aktivitas apa yang berkaitan dengan aktivitas teror gitu, boleh. Oke. Iya. Artinya pokoknya intinya Pak Benny Mamoto sudah menyampaikan semua data ini ada 37 terdakwa kasus terorisme yang berlatar belakang FPI dengan semua nama-namanya dan kasus-kasusnya ini semua bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak ya. Di Densus juga sama. Di Densus juga ada datanya. Di pengadilan juga ada. Iya. Jadi ini kalau di laman pengadilan dibuka gitu mau buka satu-satu ya ketemu. Ketemu ya? Iya. Oke. Open source. Ya saya ingat kayak Sidney Jones itu punya data juga ambil juga dari situ kan Pak, dari dia memang selalu ya kan? Begitu berkas perkara masuk ke pengadilan dia udah langsung ambil datanya, ini jaringan ini, masuk database. Iya. Cuman Pak, ini kan kelompok variannya atau kelompok-kelompoknya kan macam-macam. Setelah JI nggak ada Pak, setelah terbunuhnya Usama bin Laden, terus kemudian jadinya bermutasi menjadi bentuk lain ataukah memang ada negara yang lain? Jadi begitu ada putusan pengadilan ada dua ya. Menyatakan JI itu organisasi terlarang karena terlibat terorisme, maka mereka tidak lagi menggunakan nama itu. Tetapi yang terjadi, sebagian masih konsisten dengan kelompok ini, yang dipimpin kemudian para Wijayanto. Terus kemudian yang ini terpecah-pecah. JAD, JAT, MIT, segala macam namanya, tetapi sesungguhnya ideologinya sama. Hanya mereka membangun sel-sel tersendiri. Nah, ini kalau dianalisa dengan buku pedoman tadi, pedoman umum perjuangan Al-Jamaah Islamiyah,
Ada di situ. Ada sel berdiri sendiri, ada beberapa sel satu inti, satu induk. Kemudian ada juga dalam kondisi darurat, maka keputusan diambil sendiri-sendiri, tidak harus nunggu instruksi dari pimpinan. Atau dalam kondisi darurat, struktur tidak berlaku, tapi putusan dari pucuk langsung ke eksekutor. Ini semua diatur. Makanya saya selalu ditanya teman-teman, Pak Benny kok selalu mempelajari buku itu? Saya bilang rohnya ada di sini. Kalau mau mempelajari satu organisasi, itu pelajarilah ADART-nya. Secara mendalam, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Maka kita bisa paham betul organisasi itu. Artinya di kajian ini, kelompok yang di UI ini kan, ya kan Pak? Ini kan namanya kan Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme. Itu memang memfiling semua, mendata semua, bikin database itu ya. Sehingga saya berkas-berkas perkara itu ya nggak muat lemarinya. Wih. Karena dari bom Bali 1 dulu, sebelum bom Bali 1, ada yang segini, ada yang segini. Tapi sekarang kan sudah lebih mudah karena dengan soft copy. Sebelum bom Bali 1 apa Pak kejadian pertama? Pertama kali terorisme di sini apa? File yang saya miliki itu dari bom malam Natal. Bom malam Natal. Kemudian baru 2001, terus bom Bali 1, terus. Bom Bali 2, seterusnya ya. Oke. Ya. Nah Pak, apa namanya? Kesimpulannya Pak Benny, setelah mempelajari ini semua, sebenarnya akar persoalannya itu apa sih Pak? Apakah memang faktor ekonomi, apakah soal kesejahteraan, apakah memang ya ideologi, ya memang ajarannya seperti itu, nggak penting mau kaya mau miskin gitu kan. Bapak sempat punya bayangan kira-kira? Kalau di Indonesia kita mau tidak mau harus merunut sejarah ya. Bagaimana sejak awal dekret presiden, kemudian bagaimana ketika merumuskan Pancasila, di mana ada di sila pertama. Nah, ini perdebatan kan jalan terus, yang kemudian ada pihak-pihak yang punya kehendak lain. Saya ingin mendirikan negara dengan dasar agama. Ini terus berkembang terus. Dan ketika di dunia luar juga ada konsep yang sama, akhirnya ini menyatu, bersinergi. Contohnya begini. Ketika JI, kalau kita runut dari NII, semua inginnya mendirikan negara Islam Indonesia. Kita runut terus, mulai tahun 85 lah, itu sudah ngirim ke Afghanistan dan sebagainya, udah kerjasama dan sebagainya. Nah ketika Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir akan ditangkap karena sudah ada putusan MA tentang kasus dia lari ke Malaysia. Dibangunlah basis di sana. Nah ketika 92 JI didirikan, itu konsepnya bukan lagi NII, bukan lagi Negara Islam Indonesia, Daulah Islamiyah. Itu Asia Tenggara plus Maldives. Jadi sudah lingkupnya lebih luas. Ini dibangun dulu untuk menuju ke khilafah. Nah otomatis ini kerjasama internasional antar kelompok antar ini berjalan. Sinergi saling membantu. Dan itu diatur di buku PUBG itu. Jadi apa yang terjadi di luar bisa direspon di sini. Contoh, ketika militer Filipina dibantu Amerika menyerang kamp Abu Bakar milik JI di Filipina Selatan, keluar fatwa
waktu itu Abdullah Sungkar di Malaysia. Balas kepentingan Filipina dimanapun berada. Meledaklah bom di rumah dubes Filipina 1 Agustus. Kedua, bom diselokan di konsulat Filipina di Manado. Bom meledak di kereta api di Metro Manila. Itu respon dari tadi adanya serangan. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi di Palestina? Fatwa Osama keluar, balas kepentingan Barat, bom Bali. Kemudian lagi, saya pernah ngingetin teman-teman waktu itu, tolong hati-hati ya, di Myanmar ketika kelompok minoritas Rohingya ditekan habis, waspada kedubes Myanmar dan kuil Buddha. Saya ditanya, kenapa Pak Beni? Iya, karena ada pertemuan di Kuala Lumpur, itu namanya Rabitatul Mujahidin. Perkumpulan kelompok-kelompok ya di kawasan Asia Tenggara di sana yang sepakat untuk bersinergi, saling membantu ketika satu kelompok di satu negara itu ditindas. Itu Hambali ada di situ. Nah, Muklas ada di situ. Nah, pertemuan ini buat saya ketika saya memeriksa di Malaysia saya dapat itu. Buat saya penting, ini harus diwaspadai. Ternyata yang hadir ada perwakilan Rohingya. Berarti ada sel di sana. Maka ketika ditekan di sana, ini akan ada solidaritas kelompok yang di Jakarta. Dan betul kuil budaya Kayana dibom. Dan betul ancaman bom di kedubes Myanmar. Nah inilah kalau teorinya sih namanya extended territory theory. Inilah yang kadang kami kalau di kampus menganalisisnya begitu. Dan saya sering beri masukan ke teman-teman, ada peristiwa di luar, waspadai. Baik itu modus, contoh yang di Tamrin, di pusat kota, ngikut yang ada di Eropa, kemudian model nabrak pejalan kaki, saya bilang waspada loh. Itu paling murah itu, serangan teror paling murah. Belum lagi menusuk hanya modal pisau. Apa yang terjadi di Pak Wiranto? Mendunia. Modalnya Ali Jaber juga. Ali Jaber tusuk ya. Jadi mengadopsi modus-modus di luar itu harus diantisipasi di sini. Iya Pak. Jadi artinya Anda mau bilang bahwa kita harus tetap waspada sekarang ya. Tetap harus waspada. Sel-sel masih banyak Pak ini Pak. Tetap harus waspada dan lebih-lebih di era pandemik sekarang, di mana masyarakat sedang frustrasi, sedang stres, pengangguran banyak. Maka yang selalu saya sampaikan, pertama ancaman narkoba. Karena apa? Yang nganggur tawarin untuk jualan, yang stres ditawarin untuk pakai. Sehingga ini bisnis narkoba sedang berkembang. Ini satu. Ketika nanti para bandar banyak duitnya ya mohon maaf, oknum aparat yang bisa dibeli untuk backing. Nah yang kedua masalah teror. Masalah teror ini menjadi penting karena apa? Sangat mudah untuk memprovokasi kemudian merekrut dengan isu yang sekarang ini karena kondisi psikologis masyarakat kita sangat lagi rentan. Rentan, iya betul. Nah inilah yang perlu kewaspadaan kita semua ketika bermain medsos, kemudian juga kontra narasi yang harus dibangun untuk mengklarifikasi suatu isu. Ini harus cepat, masif, supaya berimbang dan masyarakat tidak mudah termakan. Ini penting dan tentunya kita membangun kewaspadaan ini karena segala kemungkinan bisa terjadi di era situasi seperti ini, termasuk dalam hal jangan lengah ketika mereka ingin membangun sumber pendanaan, itu juga menjadi penting. Sekarang perampokan mulai banyak terjadi. Iya Pak, jadi makin dekat aja sama kita ini sekarang. Iya, kalau saya sih pedulinya Pak Beni,
Pak Benny Mamoto tadi bilang nggak pernah punya ajudan, ya ada patwal, ya kan? Iya kan Pak? Sampai sekarang. Saya belajar dari teroris loh. Ketika saya meriksa, saya tanya, kalau target pejabat gimana? Saya pelajari Pak, ajudannya duduk di mana? Dulu waktu saya jadi ajudan Jenderal Wiranto Kusuma, beliau itu duduknya di depan, saya di belakang. Oh, oke. Dan ini kejadian lucu nih. Ketika beliau dipanggil Pak Harto di Cendana, ajudan Pak Harto bukain pintu saya. Oh, dikiranya Bapak pejabat. Iya. Pak Wiranto Kusuma kira Bapak. Terus? Karena beliau orang intel, jadi model gitu. Jadi mereka mempelajari posisi duduk, pengawalnya di mana, rutenya kemana, dan mereka hitung titik mana yang lemah untuk diserang. Tapi Pak, kalau saya lihat pejabat yang harusnya dikawal, tapi tidak dikawal, kami mikir 7 kali. Siapa tahu kami dijebak. Oh justru begitu Pak. Iya. Jadi Anda malah membuat kesan bahwa tidak dikawal segala macam membuat mereka mikir ya. Untuk mau menyerang Pak Benny. Jangan-jangan ada jebakan nih. Iya. Itu ilmu yang saya ambil. Iya. Tetapi dari semua itu ketika kita menjalankan tugas dengan tulus, ikhlas, bersih hati, yang ngawal kita yang Maha Kuasa. Tapi nggak ada perasaan takut, miris atau galau atau gimana Pak? Nggak tahu ya. Terorisme loh. Ya saya waktu bandar narkoba emangnya nggak diteror habis saya. Diancam dibunuh. Ya, tapi ada dong ya ancaman-ancaman pada Bapak sampai ya. ke rumah istri histeris. Aduh. Kirimin karangan bunga duka cita atas nama saya gimana? Terjadi. Enggak, bentuk-bentuk teror yang mereka lakukan. Ini ngomong narkoba, mau terorisme. Ya apa caranya pada Anda waktu itu? Kalau teroris, karena saya merasa memperlakukan mereka dengan baik, itu saya nggak melihat ya. Karena saya benar-benar nggak ada yang dendam ke saya. Di sidang pengadilan ditanya, saudara diperiksa oleh siapa? Benny Mamoto. Saudara dipukul? Enggak. Ditekan? Enggak. Kenapa saudara mencabut laporan? Keterangannya. Pengen nyabut aja. Iya. Itu ya gimana ya, kita memang ikhlas gitu. Jadi mereka pun mungkin ya memang ada yang tanya ke saya nadanya ancaman halus. Pak Benny di antara sekian polisi ini, saya lihat yang paling tahu tentang kami hanya Pak Benny. Itu halus kan? Wah halus sekali. Saya lihat yang paling tahu tentang kami adalah Pak Benny Mamoto. Iya, habis itu saya jawab. Pak, saya kan hobi baca, hobi belajar. Wajar dong kalau tahu lebih banyak. Diem. Oh, padahal Anda melihatnya sebagai ancaman halus itu ya? Iya. Pak asli Pak, nggak empot-empotan Pak? Gimana? Mungkin sudah sampai pada titik penyerahan diri total. Saya masuk Afghanistan juga risiko tinggi. Pembebasan sandera di Filipina Selatan, saya jalan sendiri. Wow. Kemana-mana jalan sendiri. Saya harus selaku negosiator harus komunikasi 3 bulan. Tiap tengah malam, karena mereka keluar dari persembunyian, cari sinyal, telepon, ngancam, maki-maki. Selesai masuk hutan lagi, nggak ada sinyal. Supaya nggak bisa dilacak oleh aparat. Saya harus jalani 3 bulan. Saya harus terbang, bolak-balik. Dengan segala risiko. Sendiri nggak bersenjata. Karena nggak boleh dong masuk negara lain pakai senjata. Lah tadi ancaman tadi itu urusannya narkoba justru. Narkoba. Oh, itu lebih gila. Hah? Itu lebih gila karena mereka punya duit. Satu punya duit, mereka merasa terganggu dengan operasi yang saya lakukan. Jadi caranya ketika diancam tidak takut, maka cara berikutnya apa? Pembunuhan karakter. Seolah-olah saya terlibat ini, terlibat itu. Saya bilang buktikan dong. Saya langsung ngomong buktikan. Saya malah seneng karena nama saya sering dicatut. Nama anak saya pernah dicatut. Ya ampun. Gimana coba? Ya. Ada seorang kalapas telepon saya, Pak,
ini ada telepon mengatasnamakan anaknya bapak mau minta tiket. Saya bilang anak saya emangnya di Indonesia. Seperti itu. Itu lebih serius. Telepon masuk ke staf. Ngancem, awas kalau masuk lapas lagi ini saya bunuh gini. Anak buah saya jawabnya apa? Langkai mayat saya dulu. Saya cari kamu. Dilacak teleponnya dari lapas Tanjung Gusta Medan. Gawat. Jadi salut Pak. Itu sudah gimana ya? Gimana kalau orang udah berserah total tuh? Ya kita tenang saja, udah jalani semua. Dengan sendiri itu jauh lebih waspada daripada dikawal. Iya. Kalau dikawal menyerahkan pada pengawal. Ya. Kalau sendiri itu ada hitungan sendiri. Ya kalau gitu layalah Om Wai ini ngomong bisa menyimpulkan dengan segala kerendahan hati bahwa memang Pak Benny Mamoto ini yang paling tahu segalanya menyangkut terorisme. Tapi ini bukan ancaman halus loh Pak, salut beneran ini, salut. Ya waktu itu kita boleh dong salutnya tos gini ya, tos ya. Thank you Pak Benny. See you guys. Ya demikian bincang-bincang dengan Pak Benny soal terorisme dan segala macamnya tadi ya. Kita sambung nanti dengan pembicaraan tentang beliau pada hal yang lain. Banyak yang perlu digali dari beliau, termasuk hubungannya peran beliau sebagai Ketua Kompolnas. Ya. Terima kasih Pak Benny ya. Yuk.